Tetapi saya belajarnya ini memang benar-benar untuk supaya saya boleh ngerti dan saya bisa memperkuat pilihan saya. Dan ketika saya pilih, Tuhanlah yang kasih kekuatan buat saya untuk melakukan apa yang tidak merugikan buat tubuh saya. Itu prinsipnya ya. Jadi kita di sini apa namanya belajar untuk pilihan kita sendiri, bukan pilihan orang. Jadi kita nggak pernah mau orang ya. Jadi itu dia. Oke. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu ayat-ayatnya. Nanti habis itu baru kita ini ya. Oke. Coba dulu. Kita buka dulu dia punya file. Mana ya filenya? Oke, ini. 4 Agustus 2021. Oke, kita buka ayatnya dulu ya. Prinsipnya apa sih? Agustus. Oke, bisa kelihatan semua share screen-nya? Bisa, Kak. Mantap, mantap. Bisa, Kak. Bisa ya. Oke. Bisa ya. Hani, oke, that's good. Oke, kita buka ayat pertama dulu. Ya. Kita buka Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Ini prinsip DNA di Alkitab ini. Ya, jadi kalau kita mau belajar di INA, ini dia punya prinsip. Oke. Oke. Kita akan minta kesediaan dari kita boleh minta kesediaan dari Sally. Oke. Eko. Oke. Sally boleh? Halo, C. Ya, silakan Sally baca. Oke, C. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Oke, mantap, mantap. Jadi dibilang di sini, biarlah bumi menghasilkan grass, dan jadi di sini ada earth kan? Jadi earth, misalnya ini earth ya. Salah. Ini earth ya. Nah, earth ini kita mau tanya ya yang lain. Tadi Sally sudah, sekarang tanya sama Jobs. Jobs, earth-nya menghasilkan apa aja sesuai ayat? Earth-nya menghasilkan apa aja? Buah-buahan. Ayat? Kalau boleh bahasa Inggrisnya. Bring forth apa aja? Fruit, grass, Okay. The herb yielding seed, and the fruit tree. Oke, mantap. Jadi ada grass, betul? Kalau kalian pinter gambar, boleh loh baca ayat terus digambar. Terus herb, aku nggak tahu gambar herbs gimana ya. Jadi anggap aja ini herbs, oke? Aku mau gambar lavender, tapi nggak bisa. Oke. Lavender ya. Herbs.
Dan verb ini menghasilkan apa dibilang? Yielding itu menghasilkan apa? Oke. Menghasilkan seed, Kak. Menghasilkan seed. And then ada fruit tree, pohon buah-buahan. Ya, ini fruit tree. Terus menghasilkan apa? Yielding fruit kan? Ya, inilah ya. Dibuat keren dikit lah. Oke. Yielding itu menghasilkan ya? Ya, betul. Menghasilkan Iya, sama-sama. Jadi fruit tree menghasilkan fruit. Nah, sekarang fruitnya ini kita tanya berikutnya, Nes. Nes, fruitnya ini dibilang apa kata-kata penting tentang fruit ini sesuai ayat? Dibilang tentang fruit ini apa? Apa yang dibilang tentang fruit? Apa yang dibilang tentang fruit? Apa? Itu nggak sih? The fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself. Nah, ya jadi tentang fruit ini after his kind, betul? Yang penting kan? Iya, Kak. Oke. Jadi artinya fruit ini benar-benar dihasilkan sesuai jenis pohonnya, betul? Kalau pohonnya pohon mangga, buahnya buah apa? Buah mangga. Kalau pohonnya buah pepaya, buahnya apa? Pepaya. Papaya. Itulah arti after his kind, boleh? Jadi after his kind menunjukkan bahwa dia akan berbuah, akan keluar sesuai apa pohonnya, boleh? Gitu ya. Apakah semua sudah ngerti after his kind artinya apa? Ada yang mau diulang atau sudah ngerti semua? Delano, Ian, Evelyn, Jeko, Jessica, KID, boleh? Kimi? Boleh, Kak. Boleh ya? Itu Boleh, after Kak. his kind. Jadi dia akan sama seperti pohonnya, oke? Nah, sekarang kita udah Nes, kita lanjut lagi ke atas. Kita akan Sally, silakan. Saya mau tanya sih tadi after his kind agak putus jadi kayak udah nggak connect lagi sih. Oh ya, after his kind itu artinya buahnya sama jenis pohonnya, boleh? Soalnya tadi agak putus. Buahnya sama boleh jenis cek. pohonnya, oke? Boleh? Ya, boleh cek. Oke. Nah, itu after his kind. Nah, sekarang kita mau tanya lagi. Silakan Jeko. Ada pertanyaan lagi? Oke, mamanya yang nanya gitu. Oh, boleh, Kak. Silakan. Oke, yang after his kind-nya ini untuk fruit tree aja atau termasuk grass-nya sama herb seed-nya? Sebenarnya semuanya sama kan, Kak? Tapi dia di sini fokusnya karena dia ada fruit, jadi konteksnya ini after his kind-nya ini fruit, lagi ngomongin fruit gitu. Last mention. Karena kita batasi dalam konteks aja ya. Ya, konteksnya aja, Kak. Ya. Siap. Oke, mantap. Kalau kita lihat kenyataannya kan sebenarnya sama aja kan, Kak? Kalau misalnya kita nanam benih apa, semuanya akan keluar sesuai jenisnya kan? Tapi konteks ini after his kind-nya cuman fruit aja. Itu dia. Oke. Mantap. Oke. Nah, terus kita mau tanya orang berikutnya. Thank you. Oke. Kita tanya sekarang sama Manda. Manda, apa deskripsi tentang buah tersebut sesuai ayat ini? Yang buah. Jadi apa sih penjelasan tentang buah
sesuai ayat Kejadian 1 ayat 11. Semuanya pikir juga ya. Fruit itu after his kind, yang tree, yang whose seed is in itself upon the earth. Apa namanya? Coba Seperti itu. coba langsung jelasin, nggak boleh pakai kata ayat aja. Jadi coba jelasin pakai bahasa Indonesia. Kira-kira penjelasan apa yang tentang fruit yang harus dijelaskan tentang di Kejadian 1 ayat 11? Bentar aku pikirin dulu ya, Kak. Oke, jangan mikir. Thank you. Sekarang kita mau tanya Bismanda, kita tanya sama Iren. Iren apa kira-kira? Apa penjelasan tentang buah ini sesuai dengan Kejadian 1 ayat 11? Buah itu harus kayak, kalau misalnya buah ini nggak boleh kayak dicampur-campur dia direkayasa jadi buah ini, karena kan nggak ngasilin buah kayak buah yang asli. Kan harus cuman di dalam ayat aja yang belum dijelasin apa kira-kira? Tentang definisi atau kayak Jadi tentang deskripsi tentang buah, misalnya kita baca satu ayat kan, dia mendeskripsikan tentang buah-buah roh gitu kan, misalnya ada baik, ramah, apalah ya, terus sabar. Mana deskripsi tentang buah-buah roh yang belum dibilang? Oh, panjang sabar yang belum. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalau mau dibilang tentang buah itu kan kita udah tahu definisi pertama bahwa dia itu selalu after his kind, betul? Betul kan? Betul. Nah, kalau buahnya selalu after his kind, itu yang kita udah belajar definisi tentang buah. Nah, apalagi penjelasan tentang buah yang dijelaskan di Kejadian 1 ayat 11. Nah, itu yang harus dicari. Apalagi tentang buah, kira-kira? C, boleh seri C. Oke, Sally apa? Kalau saya jawabannya, ini, whose seed is in Pakai itself. bahasa Indonesia boleh? Oh, boleh C. Apa? Apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang mau bantu Sally? Apa itu whose seed is in itself? Karena aku nggak mau kalian baca aja tapi nggak tahu artinya. Ada yang mau bantu? Oh, ini C. Apa? Buah-buahan yang menghasilkan buah Sally yang nggak berbiji. boleh baca ayat. Sally harus ceritain, deskripsikan. Kalau baca ayat, Cice nggak mau. Harus deskripsikan dari apa yang Sally baca, terus deskripsikan. Buahnya ini gini, C. Nah, gitu aja. Oh, gini C. Jadi buah itu harus misalnya buahnya mangga, bijinya juga harus mangga. Oke, apakah kita mau tanya, Kimi setuju nggak itu artinya whose seed is in itself? Kimi. Kalau buahnya mangga, bijinya mangga, apakah setuju nggak itu? Setuju, Kak. Tuh. Aca, setuju? Kalau Aca nggak beda sedikit sih. Apa yang bedanya coba? Kalau kita nanam, maksudnya kita nanam apel, kan kita sudah tahu pohonnya mau jadi buah apel, nggak mungkin kalau mau menjadi mangga. Gitu. Itu penjelasan after his kind yang udah dijelaskan, sayang. Nah, yang belum yang mana? Itu dia. Apa yang belum ya, Aca setuju dengan Sally. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau tanya lagi. Angkat tangan ya kalau mau coba jawab. Sally mau coba lagi? Ganti C, ganti. Apa yang Sally ganti? Jadi kalau Sally, semua buah itu harus menghasilkan biji. Oke. Apakah semua setuju nggak? Ian setuju nggak jawaban Sally yang baru? Atau jawaban Sally yang pertama?
Bagaimana, Ian? Kalau menurut saya sih dua-duanya. Dua-duanya. Jadi coba Iya. pakai bahasanya Ian. Kayak gimana sih penjelasan tentang buah? Jadi penjelasan tentang buah sebelum dia menghasilkan buah, dia harus ada bijinya dulu. Nah, jadi dari biji ini dia nanti ya dia bertumbuh makin besar, nanti menghasilkan bunga, dan habis itu ya begitu, dan seterusnya sampai dia menghasilkan buah. Misalnya makan buah apel gitu, apel kalau kita potong jadi dua pasti kayak tengah-tengahnya ada bijinya gitu, jadi kayak ya begitulah Kak. Oke, thank you. Udah nyerempet-nyerempet sih, tapi ada kata-kata yang nggak perlu untuk dijelaskan di situ. Oke? Oke, Aca sebentar. Satu orang lagi baru Aca. Kita mau tanya Delano. Kalau Delano apa? Kalau Delano baca ayat ini, penjelasan tentang buah apa lagi? Halo Delano? Bisa dengar? Halo? Putus ya? Oke, kita mau tanya sama satu orang lagi terakhir. Kita mau tanya sama Cika. Cika gimana? Cika ada ya? Kak, bisa ulang soalnya putus-putus. Oh iya, Cika, jadi buah itu kalau baca Kejadian 1 ayat 11, apa sih penjelasannya? Cuman itu. Selain dia, buahnya itu mirip dengan, pasti sesuai dengan pohonnya. Ini Natania Kartini, ini siapa ya? Gimana, Cika? Nona Sami. Oh, oke. Thank you. Gimana, Cika? Boleh? Apakah masih putus-putus? Oke. Kita mau tanya sama Manda dulu. Manda gimana? Jadi kalau misalnya ditranslate Kak, yang to see this in itself itu, jadi benihnya ada dalam, kalau misalnya langsung dibilang tuh yang benihnya tuh ada dalam dirinya sendiri. Jadi seednya itu, benihnya itu ada di dalam buah Kak. Oke, thank you. Mau dengar dulu Sami dan Nona. Silakan. Sami dan Nona, halo. Oke, nggak ada jawaban lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi, sebenarnya yang kita cari, yang Manda bilang tadi, selain after his kind, yang kedua adalah ada seed di dalam buah. Boleh? Ini Maribel mau bilang. Ada seed di dalam buah. Halo, Mice. Ada seed di dalam buah. Halo Maribel, sudah dijawab sayang? Halo. Iya, sudah dijawab sayang. Putus. Iya, putus kamu sayang. Iya. Jadi, jawabannya apa? Buah itu selalu sesuai jenis pohonnya dan ada seed di dalam buah. Boleh? Begitu? Ya Kak. Oke. Jadi, pertama kali Tuhan ciptakan pohon dulu, toh? Pohon, langsung pohon, ada buahnya, betul? Tuhan ciptakan pohon ini. Nah, oke. Lalu dari buahnya ini, waktu kayak Ian bilang tadi, waktu buahnya ini dibelah, kan, dipotong, gitu kan, dipotong. Ini dipotong. Ada buah, ada bijinya di sini kan?
Bijinya ini dikeringkan, ditanam lagi di sini, oke, di dalam tanah. Beberapa hari kemudian dia muncul. Gimana Aca? Kalau mencari bola kasih ke atas itu gambar screenshot kalau Eca belum kesempatan catat. Ya, screenshot dulu aja. Sudah? Ya sudah. Oke. Nah, jadi ini benihnya diambil, ya kan? Benih diambil, terus ditanam. Ini kan? Ditanam. Lalu, benihnya ini setelah berapa tahun jadi pohon besar, betul? Lalu keluarkan buah pertamanya. Apakah buahnya warna hijau, Emily? Gimana Emily? Apakah buahnya warna hijau, Emily? Sorry, nggak kurang kedengeran, sayang. Jadi waktu tanam benihnya, apakah buahnya warna hijau? Iya Kak. Oke. Bagaimana dengan Ratu? Ratu, apakah setuju dengan Emily buahnya warna hijau? Ya, Kak. Oke, kita mau tanya sama KD. KD setuju buahnya warna hijau? Tidak, Kak. Warna apa, KD? Harusnya warna merah, soalnya kan dari asal buahnya kan dari warna merah. Oke. Boleh kasih tahu nggak, kalau dia misalnya buahnya warna merah, seharusnya kalau misalnya dia warnanya hijau, ini namanya apa? Kalau dia buahnya warnanya hijau, namanya apa sesuai kejadian 1 ayat 11? Kalau dia warna hijau, namanya apa? Oke, pertanyaannya apakah mengerti? Kalau misalnya dia keluarkan warna hijau, artinya apa? Kata lainnya. Sayang, itu pelajaran out of context. Itu pelajaran kemarin. Oke. Oke. Siapa yang mau coba? Nes atau Jobs, Kimi? Go ahead. Apa kira-kira kalau buahnya warna hijau, namanya jadi apa ini pohonnya? Pohon apa? Kalau yang dalam kejadian 1 ayat 11 ya? Iya, sesuai kejadian 1 ayat 11, kata-katanya ada di kejadian 1 ayat 11. Kalau dia buahnya warna hijau, artinya pohon ini Bertunas muda kok. Oke, bertunas. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang mau tanya Kimi, kira-kira apa Kimi kalau dia buahnya warna hijau? Kak, tadi pertanyaannya kalau buahnya warna hijau ya? Iya, kalau buahnya warna hijau, sesuai kejadian 1 ayat 11, pohon ini adalah pohon yang kata-katanya ada di ayat. Dia warna hijau, Kimi. Harusnya warna apa? Harusnya warna apa keluarnya? Oh, supaya kalian nggak bingung lah, hijau. Kayaknya ini buahnya masih muda gitu ya. Tiba-tiba keluarnya biru lah. Ayo. Jadi pohonnya ini apa? Harusnya merah kan? Apa, Kimi? Pohon ini titik-titik, 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 titik-titik. 4 kata aja. Tidak sesuai dengan benih. Tidak sesuai dengan benih. Thank you, Jeko.
Coba aku mau Kimi apa Kimi kira-kira? Kata-katanya ada di ayat. Dia biru harusnya kan merah. Artinya pohon ini bahasa Inggris Kimi. Kalau keluarnya merah sama merah, namanya apa Kimi? Artinya pohon itu the fruit apa Kimi? Kan the fruit tree yielding fruit. Dan fruitnya dibilang apa Kimi? After his kind. Nah, artinya pohon, misalnya pohon apel. Keluarnya pohon apel pasti merah kan Kimi? Ya Kak. Contohnya. Dan kalau dia merah after His kind. Sekarang Kimi coba bikin kalimat 4 kata. Kalau biru artinya pohonnya bahasa Inggris Kimi. Kata-katanya ada di ayat atau enggak Kak? Iya, di ayat persis sayang. Tinggal kamu tambahin 1 kata aja. Artinya kalau dia biru, ini ini buahnya. Silakan Kimi. Titik-titik, titik-titik, titik-titik. Kak, aku dong Kak, coba. Oke, tunggu ya sayang. Kimi, Iya. kita mau coba Kimi supaya exercise. Habis itu setelah Kimi jawab, Manda. Kita nggak mau benerin dulu jawabannya Kimi. Bener atau enggak? Dia merah. Kalau merah, apa kalau merah Kimi? Coba ulang lagi. Artinya? Kata ayat kalau dia warnanya merah apa Kimi? After his kind. Mantap, after his kind. AFK. After, bukan AFK, AHK. Artinya, Kimi, kalau dia biru, Kimi mau bilang apa ini? Different from his kind. Atau ganti aja different-nya. Pakai 3 kata. 3 huruf, sorry. 3 hurufnya depannya N, apa? 3 huruf. Not, bukan Kak. Manda apa Manda coba? Not after his kind. Itu dia, mantap Manda dan Kimi. Boleh Kimi? Boleh Kak. Aduh. Jadi ini not after his kind ini. Betul? Bagaimana yang lain? Dapat nggak? Ini fondasi banget. Kak Geidi lagi bangun fondasi. Jadi nanti pas kalian DNA, jadi pas DNA-nya langsung connect sama Alkitabnya. Karena kita nggak mau cuman ngajarin ilmu pengetahuan tanpa connect Alkitab ya. Jadi karena semua dasar ilmu pengetahuan itu firman Tuhan loh. Itu dia. Apakah Adam dan Hawa tubuhnya ini, tubuh manusia kan dipelajari oleh ilmu pengetahuan kan? Ya, semuanya, betul kan? Tubuh manusia kan dipelajari ilmu pengetahuan, betul nggak itu? Iya, Kak. Betul kan? Dan bagaimana tubuh ini bisa dijadikan? Pakai apa? Firman Tuhan sama debu. Tuhan. Artinya fondasi firman, fondasi ilmu pengetahuan adalah apa? Firman Tuhan. Artinya kalau kita belajar firman Tuhan, kita juga belajar ilmu pengetahuan. Betul nggak? Boleh? Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu harusnya membuat kita lebih wow akan firman Tuhan. Semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari tanpa kita membuat kita lebih tertarik belajar firman Tuhan namanya SIA. Apa itu SIA? Sia-sia. Bagaimana nice and jobs? Boleh gitu? Boleh, Kak. Ulang lagi. Semua ilmu pengetahuan yang dipelajari tanpa menghasilkan kita melihat betapa dahsyatnya firman Tuhan, sia-sia.
Masih ingat kan ayat di 1 Petrus kan? 1 Petrus 1 ayat 24 sampai yang kita baca itu. Manusia itu kayak rumput dan kesuksesan kejayanya seperti bunga. Rumput bisa kering. Kejayaan manusia, kesuksesan manusia seperti bunga. Bunga bisa copot dari dia punya keindahan, ya kan? Tapi yang bisa bertahan selama-lamanya apa? Apa yang bisa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Jadi, apa yang menentukan jenisnya ini bisa sama terus? Apa? Benihnya. Benih. Jadi penting nggak benih ini untuk tentukan buahnya gimana? Iya, Kak. Penting. Penting kan? Boleh? Boleh. Ya. Oke, bagaimana? Sampai sini semua jelas nggak? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas ya? Kak. Kalau ada yang nggak jelas, tapi misalnya ada misalnya ini ya, ini prinsip Kak Gigi dalam belajar, oke? Kak Gigi ini kalau belajar nggak tahu malu. Nggak tahu malunya tuh gini. Walaupun ada yang sudah bilang, oh saya sudah mengerti. Saya anggap orang itu hanya menjawab pertanyaan yang menanyakan. Tapi kalau saya belum mengerti, saya akan tanya di kelas tersebut. Gitu. Oke? Boleh gitu? Sorry. Boleh nggak Iren angkat tangan? Ada Manda angkat tangan, habis Manda, terus Iren. Jadi kita sekarang kalau mau tanya angkat tangan ya, supaya kita lebih teratur lagi. Oke? Kamu mau dengar atau enggak? Oke, Manda, Bapak, silakan. kamu mau dengar atau tidak? Manda, silakan Manda. Mau tanya tadi? Manda mau tanya? Angkat tangan tadi? Sorry, kecil sekali suaranya sayang. Tunggu sebentar, Kak. Oke, kalau gitu Manda masih belum. Sekarang Iren. Mana Iren? Iren? Apa ini yang mau tanya apa? Berarti benihnya itu menentukan buahnya. Betul. Betul sekali. Boleh? Oke. Kak, ini saya nggak ada reaction pakai apa tuh namanya angkat tangan. Saya adanya jempol. Oh ya udah nggak apa-apa. Silakan Evelyn. Oke, thank you. Mau tanya apa, sayang? Nggak nanya, cuman bilang aja gitu kalau. Oh iya. Jadi kalau Evelyn misalnya mau tanya, bilang saya mau tanya ya, misal gitu. Kalau misalnya aku nggak ngelihat jempolnya, karena kan lagi share screen ya. Oke. Thank you. Oke, jadi yang kakak mau ingatkan dalam belajar itu adalah kalau orang lain sudah bilang, misalnya Kak Gay ditanya ya, oh saya sudah mengerti gitu kan. Itu mereka. Kalau saya belum mengerti, saya harus jawab jujur. Saya belum mengerti, Kak. Nah, kayak gitu. Ya, itu dia ya. Karena kakak di sini tahu kan, kalian tahu kan kakak punya tujuan, kakak itu paling nggak seneng ngajar orang, terus orangnya belum mengerti. Itu dia. Kalau misalnya dia punya kelemahan konsentrasi, Kak Gay dia akan semangatin, ayo konsentrasi, semangat, pasti bisa itu dia. Ya. Kalau dia misalnya nggak ngerti karena belum terbiasa misalnya bahasa Inggris atau apa, kakak mau tolong juga. Kalau mau perlu ada kelas tambahan, kakak mau tolong. Itu dia. Tapi ketertarikan kalian tergantung kalian ya. Kalau kakak ini senang sekali mau tolong-tolong untuk bisa ngerti, apalagi firman Tuhan, kehidupan kekal. Itu ya. Itu dia. Ya. Jadi kalian punya, istilahnya kakak cuma bisa ingatin serius dan kalau memang mau tanya nggak ngerti, tanyalah karena ini keselamatan kalian. Dan ingat Kak Gedi akan tolong sebisa Kak Gedi untuk kalian boleh ngerti ya. Oke? Boleh semuanya anak-anak muda bisa gitu? Bisa, Kak. Ya, jadi semangat. Nah, itu dia. Jadi ingat satu kali lagi, kenapa sih diulang-ulang Kak Gedi? Itu firman Tuhan yang bilang, ulangi terus, ulangi terus. Nah, itu dia. Ulangi terus katanya. Dimanapun ulang lagi ya. Jadi jangan bosan ya dengar ulang-ulang. Nah, itu dia ya. Jadi kalau nggak ngerti, tanya. Nggak boleh malu. Nggak boleh malu karena ini mau selamat ya. Oke? Mau selamat nggak usah malu-malu.
Daripada nanti malu-maluin karena nggak selamat, padahal juru selamat sudah kasih semuanya. Nah, itu ya. Oke. Oke, di sini ada Aca. Silakan Aca, baru KD. Silakan. Oh, kalau aja yang dapat itu yang buah biru itu yang menentukan benih ya. Betul, benih. Kalau misalnya benihnya dari pohon pertama sampai dia keluar biru, apa artinya Aca? Not for his skin. Ya, not after his kind. Oke, sayang? Okay. Nah, oke. Sekarang kita mau tanya sama KD. KD, tadi ada raise hand. Kak, ini awal udah nggak jadi soalnya pertanyaan saya udah kejawab sama Aca. Waduh, sama ya kalian. Oke, mantap. Oke, kita mau tanya Emily. Emily, bisa mengerti sayang? Apakah Emily ada yang mau ditanya sama Kak KD? Emily? Tidak, Kak. Boleh ya? Itu aja. Jadi gampang aja. Konsepnya apa? Kalau buahnya merah, sesuai dengan jenis buah after his kind. Kalau dia sampai bisa ditanam benih dari buah awal, karena Tuhan awalnya kan nyiptain pohon langsung kan? Nggak nyiptain benih, benihnya baru di dalam buahnya ada kan? Nah, itu kalau misalnya dia keluarnya biru, not after his kind. Itu case close. Sampai sini kalian harus ngerti, oke? Boleh, boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap, mantap. Bagaimana kita mau tanya dulu yang belum kedengaran, Cika bisa? Cika, Ratu mana ya? Putus-putus kayaknya ya. Honey Goldie mana Honey Goldie? Wah. Kesian, susah sinyal. Jadi kalian kalau yang sinyalnya bagus serius ya, karena ada orang yang mau belajar tapi susah sinyal, menderita loh susah sinyal. Menderitanya itu putus-putus, padahal pengen banget mau ngerti gitu ya. Tapi harus counted all joy ya, harus senang, sukacita. Nanti solusinya adalah dengar video aja. Oke, lanjut lagi. Ayat berikutnya, kita udah tutup ayat ini ya. Upon the earth and it was so. It was so maksudnya ya terjadilah sebagaimana yang Tuhan bilang ya. Wow, mantap banget. Tuhan ini dahsyat. Oke, kita buka ayat berikut kita. Kejadian 1 ayat 26. Tapi kita mau cuman di sini doang. Oke, ada yang chat. Aca, ini lagi mau belajar DNA Marena, tapi Aca harus ngerti ini dulu, oke? Oke. Nah. Waktu itu Aca belum belajar yang ini nih, makanya Mice kasih, toh? Iya. Waktu kelasnya itu Aca nggak ikut. Jadi ulang lagi, walaupun Aca udah ikut kelasnya, ulang terus, nggak masalah. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita mau minta kesediaan, apakah Nona boleh baca? Nona boleh baca? After unlikeness. Nona boleh baca? Halo Nona. Nona atau Maribel, Semi kayaknya satu tempat ya. Waduh, putus juga ya mereka. Wah, udah kasihan sekali. Oke, tapi mereka semangat loh. Walaupun sinyalnya susah, nonton video, ulang lagi, ya baguslah. Jadi aku nggak terlalu khawatir. Ini ada loh padalan. Natania Kartika Jonas, gimana? Ada orangnya atau putus? Oke, kita nggak mau kelamaan ya. KD, please read it. Genesis 1 verse 26. Tolong baca Kejadian 1:26. Silakan, Kay. And God said, let us make man in our image after our life and Our likeness. KD, apa kata-kata yang sama? Apa kata yang sama di Kejadian 1:26 dan Kejadian 1 ayat 11? Apa KD? Kata apa yang KD? Ini Kak KD sama ini kata. Satu kata aja apa? yang sama. Kata apa? Selain God said ya. Di sini juga ada God said. Jangan pakai God said dan nggak usah let. Apa yang sama?
Jadi ini nggak usah nih, yang ini nggak usah. Kita kasih warna abu-abu nggak usah nih, abu-abu nggak usah. Coba, apa kata yang sama di Kejadian 1 ayat 11? Aku jawab, Kak. Katie dulu ya sayang. Oke. Habis itu Manda. Silakan, Kay. Apa Kay? Karena ini belajar jembatan. C, habis itu saya lihat C. Oke, boleh. Habis itu aja ya. Wah, semangat semua nih. Mantap. Oke, boleh. Coba cari satu katanya, Kay. Pasti bisa loh. Kak, nanti setelah kapan saya mau nyoba? Saya juga mau Boleh. nyoba. Waduh, mau coba semua. Coba kalian chat sama saya. Chat aja, chat. Semua yang mau jawab, chat. KD sambil Kay. Silakan. Yang lain pun boleh chat ke saya. Apa kata yang sama? Coba. Bumi, Kak. Nggak ada bumi, sayang. Nggak ada earth di sini. Coba cari lagi. Aja udah dapet itu. Oke. Satu kata. Evelyn, satu kata. Sally, coba cari yang lain. Fruit. Bukan. Kau aja itu banyak. Fruit after his Chat. kind. Yang boleh jawab di sini KD aja, yang lain tolong chat. Karena nih sekarang tadi kan Kimi, kakak lagi bantu supaya cari mengerti. Sekarang KD yang kakak mau bantu untuk bisa ngerti proses untuk dapatnya, oke? Yang lain yang udah ngerti tolong chat. Satu kata, oke? Satu kata. Oke, thank you. Thank you ini. Jadi gini sayang, misalnya contoh ya. Ini di sini ada God, di sini ada God. Ini sama kan? Nah ini satu katanya. Tapi kan aku bilang bahwa yang di abu-abu nggak boleh dipakai kan? Jadi coba cari yang satu lain. Coba gini, apakah as ada? Ada nggak gitu? Make ada? Nah gitu. Coba satu-satu sampai semua. Apa satu kata yang sama? Yang abu-abu nggak usah dipakai ya, karena itu sudah sama kan? Coba cari selain yang abu-abu tapi sama. As ada nggak, KD? As ada nggak? As. Ada nggak di Kejadian 1:11? As bahasa Indonesianya? Nah, nggak usah ngerti bahasa Indonesia, tapi ada nggak tulisan US di Kejadian 1 ayat 11? Ini, lihat di layar aja sayang, nggak usah baca. Jadi KD nggak usah ngerti artinya nggak apa-apa. Yang penting KD lihat ada apa nggak gitu. US, ada nggak? Tidak. Oke, make, make, ada nggak di Kejadian 1:11? Tidak. Oke, gitu caranya. Men, Tidak. coba lanjutin. Apa yang ada? Coba, ayo, sambil kita lihat ini. Oke, Sally mantap. Oke, Kimi mantap. Tadi siapa lagi? After. Bagaimana yang jawab after? Semua setuju nggak sama KD? Setuju. Mantap, Setuju. KD. After itu, nah nanti aja, nggak apa-apa. Artinya belakangan. Yang penting karena bahasa Inggris King James Version harus ngerti kata jembatan, oke? Boleh? Jadi ini yang sama. Wah, yes, kita dapat kata jembatannya. Kata apa? After. Oke? Oke. Tuhan bilang, biarlah kita, asini, Bapa dan Anak, membuat manusia sesuai kita punya image after our likeness. Oke. Kalau pohon hasilkan pohon buah, hasilkan buah, ada benih, benihnya hasilkan pohon buah, terus buahnya ini namanya after his kind. Betul? Boleh gitu? Ya, Kak. Oke, sekarang Bapak dan Anak. Bapak dan Anak
ciptakan manusia, man itu manusia, boleh? Boleh, Kak. Sama seperti image itu gambar, dan likeness rupa, boleh? Dan itu bahasa Inggrisnya after our likeness. Wow, apakah artinya manusia di sini? Konsep penciptaannya dengan pohon sama, karena sama seperti yang sebelumnya ada. Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Boleh? Jadi, buah yang dari pohon kedua, ini pohon buah kedua, ya, menghasilkan buah after his kind. Sama seperti Adam dan Hawa diciptakan, manusia diciptakan, sama seperti yang sebelumnya ada Bapa dan Anak. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Wah, mantap. Begitu. Bagaimana KD? Bisa ngerti? After itu artinya mengikuti yang sebelumnya. After, oke? Bisa, Kak. Nah, after our likeness, Tuhan bilang. Sama seperti, ikutin kita punya gambar dan rupa. Boleh? Boleh. Oke, sampai sini. Jadi, kata jembatannya di sini, after his kind, itu sama dengan apa, Nes? After his kind sama dengan apa, Nes? Sama jenisnya. Atau di Kejadian 1:26, kalau untuk manusia, namanya jadi apa? Rupanya. After, bahasa Inggris? Our likeness. Nah, mantap. Jadi, kalau untuk tumbuhan, ya, tumbuhan berbiji, hasilkan buah, buahnya after his kind, betul? Sesuai jenisnya, betul? Kalau manusia, masa jenis manusia? Nggak ada, kan? Kayak gitu? Nggak ada, Kak. Kalau manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Bapa dan Anak. Artinya, after our likeness. Bapa dan Anak, jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Kalau jamak, pakai our, betul? Iya. Nah, sampai sini ngerti semuanya? Ya, ngerti. Jadi, rupa saya yang ada hidungnya, ada rambutnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, itu sesuai bentuk dan rupa siapa? Papa dan anak. Bapak dan anak. Mantap. Gimana? Emily mengerti, sayang? KD mengerti? Iya, Kak. Mantap. Yang penting kalian ngerti dia punya. Ratu, halo. Bagaimana? Ratu boleh putus-putus? Bisa ngerti sejauh ini? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Artinya, kalau saya matanya satu, saya artinya coba apa? Iren. Kalau saya matanya satu, artinya saya Iren. Habis itu saya lihat C. Oke. Saya tunggal. Yang lain tolong chat kalau mau jawab chat karena saya sekarang lagi mau bantu Iren untuk dapat jawabannya, boleh? Yang lain boleh chat. Apa kira-kira? Gimana, Kak? Kalau saya, oke, kita gambar ya, kita gambar, oke? Mana ya ini gambarnya? Oh, ini. Cari yang lain, Sally. Oke, Bapak dan anak, ini gambar aja ya. Ini karena aku terbatas nggak bisa gambar. Oke, ya. Matanya ini ya. Ini. Terus silakan ya kalau mau chat kita taruh di sini chatnya. Kimi nih pasti bisa jawab loh. Masih salah Manda? Masih salah Sally? Lanjut terus. Yang lain tolong chat ya kalau mau jawab chat. Silakan. Ini Kimi bisa banget. Oke. After our likeness. Oke.
Lihat ya. Oke. Iren, ini Bapak dan anak, oke? Ada kaki 2, tangan 2, mata 2, hidung 1, hidung 1. Nggak lengkap. Lalu ciptakan manusia yang matanya berapa, Iren? 2. 2 juga. Oke. Hidungnya 1, ini 1, gini kan? Ya. Kalau misalnya matanya cuma 1, oke, Manda, Sally udah dapet, Evelyn udah dapet, Kimi udah dapet. Kalau matanya cuma 1, hidungnya 1, ini ini namanya apa? Kalau ini apa artinya? After our likeness. Ini after After our our likeness. likeness. Mantap. Artinya kalau matanya 1, artinya apa? Not after our likeness. Mantap. Not after our likeness. Boleh? Ya. Oke, mantap anak-anak yang jawab-jawab. Mantap. Kalian yang jawab benar udah ngerti konsep artinya. Aku senang. Tuhan juga senang. Oke. Oke, mantap. Dan nanti kalau kalian ada orang yang mau belajar sama kalian, ajarlah sampai ngerti, oke? Karena ini keselamatan. Oke? Jadi harus sabar, harus ini, dan kalian pun yang udah bisa, kalau ada yang belum bisa harus berdoa sama Tuhan. Nggak boleh rasa bosan dan lain-lain. Tuhan, dia temanku harus perlu selamat juga, berikan saya kesabaran. Nah, gitu ya. Oke? Oke, mantap. Siap selanjutnya? Siap, Kak. Oke, mantap. Kejadian 2 ayat 7 sekarang. Silakan. Tolong buka bahasa Indonesianya, kita akan share bahasa Inggrisnya. Oke. Tambah seru nih belajar firman Tuhan. Oke. Kita gitu aja ya. Yang lain kalau mau jawab di chat aja, tapi kita akan bantu satu orang ganti-gantian ya. Sampai gadit konsep cara belajarnya. Oke, dan kita harap semuanya berpartisipasi jawab, oke? Dan kalau nggak tahu, tanya. Oke, kita minta sekarang yang baca adalah Emily. Emily, tolong baca Kejadian 2 ayat 7, Emily. Oh, Ian gelap layarnya. Oke, Ian. Silakan, Emily. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils of breath of life, and man became a living soul. Wow, oke, mantap. Dan di sini apakah rencananya dibilang di Kejadian 1 ayat 26, ayo kita buat manusia, rencananya kan? Di sini kan, Kejadian 26, dan itu kejadiannya, istilahnya ini sebenarnya sambungan. Jadi habis Tuhan Kejadian 1 ayat 26, let us make. Terus sebenarnya Kejadian 2 ayat 7 gitu ya. Boleh semuanya? Boleh, Kak. Oke. Jadi manusia itu kita mau tanya sekarang sama Cika. Kita translate dulu ya Indonesia. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke lubang hidungnya, nafas kehidupan dan menjadi jiwa yang hidup. Nah, Cika, kira-kira manusia itu terdiri dari manusia yang hidup terdiri dari apa dan apa? Halo Cika? Bisa dengar? Bisa ulang. Ya, manusia yang hidup itu terdiri dari apa dan apa di Kejadian 2 ayat 7? Yang lain mau jawab, silakan di chat. Halo Cika. Apakah tadi... Maaf, tadi pertanyaannya apa? Oke, kita tanya Cika dulu. Cika tadi ada dengar pertanyaannya? Pak, putus-putus. Bisa ulang lagi satu kali? Oke.
Pertanyaannya, manusia yang hidup terdiri dari apa dan apa? Di Kejadian 2 ayat 7. Mantap, Kay. Mantap, Nes and Jobs. Terdiri dari debu tanah. Dan? Mantap, Celinda atau siapa yang di account Celinda. Dan? Oke, mana? Menjadi makhluk yang Mantap. hidup. Dan apa? Debu tanah dan? Oke, Sally mantap, Manda mantap. Aca kurang ya. Evelyn, kalau boleh, oke, Evelyn dapat juga. Apa? Debu tanah dan dikasih apa? Ke debu tanahnya? Nafas kehidupan. Mantap, nafas hidup, betul? Oke, bahasa Inggrisnya apa? Kita mau tanya Emily. Emily, bahasa Inggrisnya apa tadi, Emily? Apa tambah apa, Emily? Oke, Delano, mantap. Bahasa Inggrisnya apa? Resep. Boleh ulang lagi? Ya, Mbak coba terjemahin bahasa Inggrisnya. Manusia yang hidup ini bahasa Inggrisnya di Kejadian 27 apa? Debu tanah apa? Nafas hidup apa? Supaya yang lain boleh ini. Bukan, Aca? Udah dijawab tadi, sayang. Manusia yang hidup di sini apa? Di Kejadian 27 apa, sayang? Man-nya became apa? Living soul. Living soul. Debu tanah apa, Emily? Bahasa Inggrisnya. Dust of the ground. Mantap. And then, nafas hidup? Breath of life. Mantap. Inilah dia punya resep untuk living soul. Boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Ini ya. Oke, living soul, dust of the ground, bread of life. Itu dia. Jadi, ini untuk menjadikan living soul yang after our likeness harus ada apa? Dust of the ground, breath of life, sama breath of life. Oke, tolong buka Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Kita minta sekarang boleh Cece Linda boleh baca. Mazmur 33 ayat 6. By the word of the Lord, where the heavens meet, and all the hosts of them by the breadth of his mouth. Oke. Heaven, langit, diciptakan pakai apa, C? Heavens diciptakan pakai apa? By the word of the Lord. Mantap. Word of the Lord. Betul? Yang lain setuju? Word of the Lord. Ya. Oke. Lalu, dan semua host. Host itu apa sih? Orang-orang di dalamnya. Host. Host ini pakai apa? Bread. Bread. Bread of his mouth. Apakah semua heaven ini jadi hidup ketika dia diciptakan, dia makhluk hidup nggak? Seluruh isi bumi ini hidup atau mati? Hidup. Hidup. Ada nggak pohon walaupun dia nggak bisa gerak tapi dia pohon yang hijau seger-seger, kita bilang oh dia mati, betul? Hidup kan? Betul? Lalu dia punya isi dari bumi, host, betul? Waktu dikasih bread, oke? Hidup juga. Dan
dikasih bread, lalu ini word. Artinya bread itu kata lainnya apa supaya sama-sama menjadi hidup? Word. Word of the Lord. Word of the bread Lord. sama dengan word. Betul? Betul. Bagaimana? Boleh ngerti? Jadi kejadian 3 Mazmur 33 ayat 6 menjelaskan bread sama dengan word. Gimana? Boleh? Iya. Oke, sekarang kita minta yang belum siapa ya? Delano. Untuk living soul menjadi hidup, living soul kan hidup kan Delano? Iya, Kak. Itu rumusnya debu tanah tambah apa? Tambah nafas kehidupan, Kak. Dan nafas kehidupan kata lainnya apa tadi? Di Mazmur 33 ayat 6. Word. Delano aja. Kalau Aca mau jawab, boleh di mana sayang? Oke, di chat. Iya, mantap. Itu aja so tahu. Aca mungkin lupa kadang-kadang toh. Saking semangatnya mau jawab, waduh itu nggak bisa dibendung. Oke? Mantap. Kan loh ya semangatnya. Mice suka banget anak-anak semangat. Tapi Mice tahu toh, Mice mau tolong Kak Delano toh. Mantap. Oke, Delano, nafas hidup kata lainnya apa Delano? Tadi yang membuat hidup selain bread apa Delano? Selain nafas apa? Jadi nafas menjadikan hidup kan Delano? Apakah Delano? Lalu dibilang langit. Langit diciptakan. Kalau diciptakan Tuhan hidup atau mati? Hidup, Kak. Hidup. Dan diciptakannya pakai apa? Dengan apa? By the word of the Lord. Dengan firman Tuhan. Dunia dijadikan. Artinya dunia dijadikan pakai apa? Word of the Lord. Artinya bread kata lainnya adalah apa? Word of the Lord. Artinya untuk manusia boleh menjadi hidup debu tanah tambah apa? Nafas hidup. Ganti dong. Tadi kan kita udah tahu bread ini atau nafas hidup kata lainnya apa tadi? Mantap Ian. Bukan ya, Seminona, Maribel. Tadi nafas hidup. Nafas hidup, bread itu kata lainnya apa tadi? Ini kan bread toh? Bread itu bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesia nafas. Ini kata lainnya tadi apa, Delano? Bread kata lain. Of the Lord, Kak. Ya, itu firman Tuhan toh bahasa Indonesianya sayang. Boleh? Aha. Jadi kalau misalnya aku bilang gini. Aca dan plus Kak Geidi, gitu kan? Lalu kita boleh nggak dibilang gini? Terus Delano tahu Kak Geidi ini adalah perempuan. Berarti boleh kan diganti Aca tambah seorang perempuan. Boleh nggak gitu? Salah atau benar? Sama atau enggak? Kak Geidi seorang perempuan atau laki-laki? Delano? Perempuan, Kak. Nah, jadi boleh diganti kalau itu memang pengertiannya. Karena Kak Geidi seorang perempuan. Jadi, kalau nafas hidup sama dengan firman Tuhan, kita boleh ganti nafas hidup dengan apa, Delano? Mantap, Keidi. Oke, mantap Sally, Aca, mantap Manda,
Mantap yang akun Linda, Manugan, Cece. Kata lain nafas tadi apa, Delano? Halo? Apakah Delano kurang mengerti atau gimana? Kalau bingung bilang aja, Kak, aku masih belum mengerti, Kakak boleh ulang. Gimana, Delano? Belum mengerti ya? Belum mengerti, Kak. Oke, ulang ya. Delano, jadi, mantap Cika. Jadi, dunia ini diciptakan Tuhan pakai apa, Delano? Firman Tuhan, bahasa Inggrisnya. Boleh? Bahasa Indonesianya. Boleh? Sampai itu boleh. Jadinya akan apa, Delano? Kalau dunia diciptakan pakai firman. Ada apa? Kehidupan. Hidup, Kak. Ada kehidupan kan kalau Tuhan ciptakan kan? Iya, Kak. Lalu host itu orang-orangnya. Orang-orangnya Tuhan ciptakan pakai nafas. Dan apakah kalau orang-orangnya diciptakan pakai nafas, hidup atau mati orangnya, Delano? Hidup, Kak. Artinya semua yang hidup itu hasil dari word of the Lord dan breath, boleh? Atau nafas, atau firman Tuhan atau nafas, boleh? Boleh. Oke, jadi kata lain nafas apa, Delano? Kata lain nafas, Living soul, Kak. bukan sayang. Yang di ayat Mazmur 336, word of God, firman Tuhan, sama nafas, ini menghasilkan hidup, betul? Artinya, kalau misalnya dia sama-sama bisa menghasilkan hidup, dia sama atau beda? Sama. Sama. Artinya kalau dia bisa menghasilkan hidup yang sama, artinya nafas sama dengan apa, Delano? Nafas sama dengan apa? Oke, aku kasih contoh. Oke, aku kasih contoh. Ini ya. Misalnya gini. Air di gelas buat tidak haus. Boleh? Boleh, Delano? Boleh, Kak. Lalu, air kelapa buat tidak haus. Oke? Artinya, oke, kita jangan pakai ini karena nanti nggak cocok ini. Air di panci buat tidak haus. Jadi apakah hasilnya ini sama? Buat tidak haus? Sama. Artinya kalau hasilnya sama, artinya air di gelas sama dengan apa? Air di panci. Mantap, boleh? Karena hasilnya sama-sama buat apa? Tidak haus. Sekarang, kalau ini hasilnya sama-sama bisa jadikan kehidupan, artinya nafas sama dengan Firman Tuhan. boleh? Begitu? Jadi dari Kejadian 33 ayat 6 kita bisa tahu nafas sama dengan apa, Delano? Sama dengan firman Tuhan. Karena sama-sama bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan kehidupan. Mantap. Artinya manusia yang hidup adalah debu tanah ditambah, jangan pakai nafas hidup lagi, ditambah kata lain. Mantap, Delano. Bagaimana? Itulah cara belajar Alkitabnya, sayang. Boleh?
Boleh, Kak. Itu dia. Inilah jadi dari kejadian 27 kita harus ganti pengertian yang kejadian 27 itu sesuai Mazmur 33 ayat 6. Boleh? Boleh gitu? Bagaimana? Yang lain apakah boleh? Yang belum mengerti? Mantap, Kimi. That's right. Word of the Lord. Itu dia. Nah, oke. Sekarang. Oke. Jadi nggak apa-apa ya. Next text. Jadi make sure perlu ikut giliran kan? Oke. Kita minta. Ya, halo, Datu. Bisa tolong jelaskan yang kata Mazmur 33 ayat 6? Putus-putus, Kak. Nah, nafas itu sama dengan firman Tuhan karena menghasilkan kehidupan. Boleh? Boleh. Sama-sama menghasilkan hidup kan? Jadi nafas sama dengan firman Tuhan. Artinya manusia yang hidup itu debu tanah ditambah nafas hidup. Nafas hidupnya kita ganti jadi firman Tuhan. Boleh? Jadi manusia yang hidup itu adalah debu tanah ditambah firman Tuhan. Boleh gitu, Ratu? Boleh gitu? Apa, Kak? Putus-putus. Debu tanah ditambah firman Tuhan. Boleh? Jadi manusia yang hidup itu debu tanah tambah firman Tuhan, boleh? Boleh, Kak, boleh. Oke. Nanti kalau Ratu ini please ulang lagi dia punya ini ya, video ya. Kalau misalnya putus-putus sekali karena apa ini kan kalau misalnya mau jelaskan juga putus-putus susah juga. Oke. Oke. Kita minta sekarang kesediaan dari Evelyn, please read Luke 8 verse 11. Silakan. Luke 8 verse 11. Now the parable is this: the seed is the word of God. Jadi apa sama dengan apa di sini, Evelyn? Biji sama dengan word of God. Seed sama dengan word of God. Bagaimana? Delano ngerti? Atau benih sama dengan word of God, boleh? Delano bisa jelas, Delano? Jelas, Kak. Oke, benih sama dengan firman Tuhan, betul? Yang lain gimana? Boleh ini? Balik lagi ke manusia. Manusia yang living soul, oke? Manusia yang living soul. Yang dia adalah after his kind atau after his likeness? After our likeness atau after his kind? After our likeness. Itu adalah debu ditambah nafas hidup. Atau debu ditambah apa, Delano? Firman Tuhan. Dan tambah apa, Delano? Kata lain firman Tuhan apa, Delano? Di Lukas 8:11 kata lainnya firman Tuhan apa? Word of God. Itu bahasa Inggrisnya. Apa kata lainnya, kata-kata barunya? Apa sama dengan apa tadi di Lukas 8:11? Coba Lukas 8:11 apa sama dengan apa? Ini yang kakak tulis di ini apa, sayang? Apa sama dengan apa? Putus ya, Delano. Halo? Halo, Delano. Bisa dengar? Halo? Halo, Delano. Halo, Delano. Putus dia. Oke, sekarang jobs. Jobs. Firman Tuhan kata lainnya apa? The seed. Apa? Sorry. Seed. Mantap, seed. Wow, kalian bisa lihat apa persamaan pohon
dan persamaan manusia. Awalnya sama-sama dari apa? Seed. Word of God. Seed dong. Seed. Tadi pohon bisa jadi after his kind gara-gara apanya? Seed. Seednya. Nah, dan manusia bisa jadi manusia karena seednya, betul? Tapi seednya ini firman, betul? Itu. Ya. Wow. Ini penting loh, penting kalau mau ngerti DNA, jangan sampai nggak ngerti part yang ini, oke? Gimana? Ada yang pertanyaan sekarang? Kita mau jawab. Linda, Cece Linda atau F Iren? Silakan. Pak, MC itu apa MC? Manusia. MC-nya itu manusia. Ya, manusia. Itu singkatan kita ya, dari dulu sekolah, MC itu manusia. Supaya cepat aja nulisnya. Oke? Jadi semuanya dari apa? Seed yang menentukan pohonnya kayak gimana. Seed yang menentukan manusianya gimana. Boleh? Iya, boleh. Ya. Boleh scroll ke atas nggak? Boleh. Saya belum nyatet. Boleh. Screenshot mau Kak? Silakan screenshot dulu. Nanti tinggal di copy-copy. Apakah sampai sini boleh? Kita mau masuk pengertian DNA, terus kita akan kasih homework. Nanti mungkin besok kan kita udah janji judgment. Jadi tolong dipelajari lagi ini, dimantapkan. Ya, kalau misalnya ada waktu di mana waktu kita suka scrolling sosial media, bilang, Tuhan, saya mau dedikasikan waktu untuk scrolling sosial media yang kita tahu nggak benar dan buang-buang waktu, kita mau dedikasikan untuk review. Gitu dia. Ya, kita mau dedikasikan untuk review pelajaran yang tentang ini. Kalian boleh lihat ini dia punya Lukas ini kayak gimana. Ini apa jembatannya, kalian bikin gitu semua, oke? Itu dia. Ya, jadi inilah yang menentukan saya punya mata, hidung, semua dari apanya? Seed. Begitu pula dengan pohon, bisa warna merah, dia rasanya asam atau manis, itu dari apanya? Seednya. Seednya, mantap. Ya. Oke, sekarang sebagai closing, oke, tak kira bisa ini ya, tapi nggak apa-apa, kita ini benar-benar nggak kejar target untuk bahan. Yang kita ngerti, kalian ngerti prosesnya, oke? Karena orang yang ngerti proses akan lebih menghargai setiap hasil akhirnya dan nggak gampang digoyang daripada orang yang cari kesimpulan akhirnya tanpa lewatin proses, boleh? Oke, kalian mau jadi anak-anak muda karbitan atau anak muda yang lewatin proses? Pilih mana? Harus yang proses, Kak. Oke, biar matang pisangnya manisnya asli tuh Cice Linda. Iya, kalau karbitan enak rasanya. Iya, nggak enak. Betul nggak? Dan tahu nggak? Tahu nggak? Itu dia. Tahu nggak? Kita akan menjadi buahnya Kristus untuk dilihat dunia. Betul? Kita akan jadi buah untuk dilihat di dunia nanti karakter Kristus. Kira-kira mau nggak orang dunia kalau beli pisang, make sure jangan karbitan. Kira-kira bisa puas nggak mereka? Mereka punya kelaparan rohani kalau lihat kita punya buah yang hasil karbitan. Itu bukan buah itu, betul? Nggak bisa. Kita nipu orang kan? Kuning pas dimakan nggak enak, betul? Malah Kristus yang diperlukan. Itu dia. Ya. Oke, jadi kalian harus ngerti, ya. Kak Geidi lagi ajarin kalian proses, cara masak, itu dia. Dan mau kalian jadi anak-anak muda yang nggak karbitan, tapi bisa berfondasi, bisa buktikan. Ngomong nggak cuman asbun, saya nggak asbun loh, saya ngerti ini kenapa saya nggak pilih ini. Saya ngerti asal mulanya, saya ngerti, saya bisa buktikan ayatnya, saya bisa, nggak kayak gini. Ya kata pendeta nggak bisa sih, nggak bisa kayak gitu, nggak ada di kolong langit. Kata orang ini ya nggak bisa. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itulah akan yang harus membentuk kita sebagai anak muda, boleh? Gimana Kimi? Suka kan jadi anak muda yang ada tertulis kayak Tuhan Yesus Kimi? Mantap nggak Kimi kayak gitu? Ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita mau ini
terakhir ya. Kita punya kesimpulan masuk baru DNA, dan kita akan kasih homework untuk hari apa? Hari besok ya. Oke. Oke. Duh, tunggu ya. Oke, ini aja. Kita ambil yang sederhana, oke? Tolong berdasarkan kutipan yang ada di gambar yang akan kalian lihat di screen, tolong kalian sebut kata lain seed apa di tubuh manusia, oke? Oke, Cik. Oke. Di apa manusia? Di manusia, oke? DNA adalah kromosom-kromosom. Nanti kita akan belajar kromosom juga ya, nanti next ya. Atau DNA itu deoxyribonucleic acid. Atau asam itu bahasa Indonesianya aku nggak suka ya, aku suka bahasa Inggris. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat dan karakter fisik seseorang. Apa bahasa Inggrisnya, bahasa Alkitabnya yang menentukan sifat dan karakteristik fisik seseorang? Apa? Seed. Bukan. Tadi apa? Yang After our likeness. Betul. Dan DNA kita menentukan hidung kita, mata kita, rambut kita, lalu kulit kita, terus kuku kita, semua bagian tubuh kita, sifat kita, karakteristik. Kalau misalnya kita matanya sipit gitu kan, bentuk bibir kita, hidung kita, alis kita, ada yang tebel, ada yang kecuali ditato atau apa ya. Ini alis kita yang ini gitu kan. Kuping kita bentuknya kayak gimana, semua itu ditentukan oleh apa? DNA. Dan DNA kalau di tubuh ada DNA, DNA ini lambangnya apa? Lambangnya apa? Di Alkitab lambang apa? S. Seed, betul? Atau kata lain seed apa? Iya, Kak. Benih. Word of God. Firman Tuhan, Word of God. Word of the Lord. Word of God. Word of God. Oke? Jadi, DNA seed Word of God ini yang membuat kita jadi after our likeness. Boleh? Boleh. Iya, Kak. Dan apa sih after our likeness? Kita punya image Tuhan. Wah, betul? Ya. Dan kalau word of God-nya diganti jadi word of Satan, kita punya image-nya siapa? Satan. Nah, jadi kalau misalnya kita word of Satan, jadi kita punya image setan. Karakteristiknya setan. Nanti kita mau lihat, artinya setan, kalau setan bukan, oke, kita begini ya. Jadi, setan bukan saja ingin menghancurkan, setan mau kita punya image-nya dia atau image-nya Tuhan? Image-nya dia. Image-nya dia, betul? Nah, setan bukan hanya pingin kita punya karakternya setan. Contohnya cinta dunia, tukang marah, pikiran negatif, gampang tersinggung, emosi, semua karakternya dia. Dia pingin kita seperti itu. Makanya dia selalu sodorkan firman-firmannya lewat televisi, lewat yang kita lihat, yang kita bikin. Kita punya teman-teman yang mungkin kayak setan juga, nggak tahu. Itu semua bisa masuk ke dalam kita dan hasilkan kita punya buah. Boleh? Itu? Bisa kayak gitu semuanya? Mengerti sampai situ? Ngerti, Kak. Oke. Nah, tetapi
setan nggak cuman ingin menghancurkan karakter Tuhan supaya nggak terlihat di dalam kita lagi, tapi dia ingin kita punya tubuh pun nggak sesuai dengan DNA kita. Boleh? Boleh, Kak. Karena dia nggak hanya ingin hancurkan secara spiritual kita, tapi dia ingin hancurkan secara fisikal juga. Boleh? Boleh. Oke. Ya, Kak. Oke. Tolong itu dikunyah-kunyah, dimengerti, dan benar-benar dipahami. Kalian bisa lihat, aduh, bukan main penipunya iblis ini. Ya, itu sampai kalian harus bisa kayak gitu. Aduh, kita nggak mau ditipu, bukan main. Masa kita yang diciptakan oleh pencipta semesta alam, produksinya karakter setan? Apakah artinya kita sesuai dengan kehendak Tuhan nggak? Kenapa kita diciptakan kalau produksinya karakter setan? Enggak. Enggak. Makanya diciptakan rencana keselamatan, diciptakan Ka'bah yang kita lagi belajar semuanya. Kalian harus pelajari untuk keselamatan kalian sendiri. Oke? Harusnya kalian yang mau selamat lebih excited dari kita. Dan kita harus excited sama kita punya keselamatan sendiri. Itu dia. Boleh? Itu dia. Oke? Ada di sini angkat tangan Iren atau Cece Linda. Kak, itu maksudnya yang setan merubah DNA kita itu maksudnya kayak gimana? Nah, itu kita mau belajar, oke? Pakai cara apa, oke? Untuk itu, kita harus ngerti dulu DNA itu apa, mRNA, semuanya kita belajar supaya ngerti. Pas kita lihat, aduh, ini tipuan iblis, saya nggak akan ambil ini. Karena itu bisa rusak saya punya after our likeness. Boleh? Boleh Jadi gitu? setan ingin merubah apa yang diciptakan Tuhan secara sempurna. Betul. Boleh? Oke. Itulah tujuan setan. Dan kita kira-kira mau kembali ke Eden atau mau hidup sama setan? Kembali ke Eden. Kembali ke Eden. Kakak mau bilang, jangan cinta dunia karena kepalsuan semua, kehampaan semua itu. Oke? Kehampaan. Semua kesenangan yang ditawarkan sementara, makanya manusia cepat bosen. Makanya kenapa handphone harus keluar yang baru, pakaian harus ada yang baru terus, kenapa mobil harus ada baru terus. Artis-artis harus tampil yang cantik-cantik, yang udah tua digeser semua. Karena apa? Manusia itu bosan karena kebahagiaannya itu semu, sementara. Tapi kalau kalian ketemu sama Word of God, sukacitanya luar biasa walaupun di tengah dapur api kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Gimana Job and Nes? Boleh? Kayak gitu? Boleh, Kak. Itu tujuan kita loh. Kita itu tujuan kita semua di sini untuk jadi orang-orang yang nggak tergoyahkan, tetap ada sukacita walaupun masuk dapur api, tetap sukacita walaupun dipisau di sini, tetap sukacita walaupun ada yang benci sama kita, walaupun kita diomongin orang, karena kita tahu kita lagi senangkan siapa. Kita senangkan Tuhan itu udah cukup, karena kita itu udah terima yang lebih, yang berhak, lebih dari yang berhak kita terima. Yang sepatutnya kita terima, kita terima. Gimana kita nggak mau sukacita, walaupun kita jadi babu sekalipun, kalau terima yang nggak berhak kita terima, apakah kita udah puji syukur? Kalau kita ngerti rencana keselamatan, kita akan selalu bersyukur dalam setiap hidup kita. Orang yang nggak bersungut-sungut, yang rasa kurang terus dalam hidupnya, belum mengerti rencana keselamatan. Caranya gimana? Belajar firman Tuhan, minta Tuhan tuntun kita semua, oke? Boleh gitu? Apakah bisa mengerti pelajarannya hari ini semuanya? Boleh, Kak. Oke, mantap. Boleh. Gimana Jeko? Manda, bisa? Bisa, Kak. Jelas. Jelas ya? Oke, gimana Cika? Aduh, Delano tadi putus. Delano bisa ngerti? Bisa. Oke, kalau Delano, Cika kurang ngerti bahasa Inggris atau apa, tanya sama kakak boleh. Ulang videonya boleh. Tanya kakak misalnya, Kak, boleh nggak jelasin yang bahasa Inggris tadi apa? Boleh. Misalnya kurang mengerti. Kalau misalnya ditingkatkan untuk nanya saat belajar, boleh. Boleh, oke? Oke. Emily, gimana? Apakah Emily ngerti pelajaran hari ini? Emily, apakah ngerti Emily?
Putus ya Emily. Kimi, bagaimana Kimi? Kak, dia lagi ke kamar mandi. Kak. Oh iya, thank you Kimi sudah kasih respon. Kimi bisa jelas ini pelajaran hari ini Kimi? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord Kimi. Ian, gimana Ian? Apakah bisa ngerti dan bisa lihat ayat ke ayatnya dan lihat bagaimana setan tipu kita untuk ngerubah after our likeness kita dari segi physical and spiritual? Bisa lihat itu Ian? Bisa Kak, sangat jelas Kak. Oke, praise the Lord. Continue terus Ian, belajar kita ya. Oke, Cika, KD, gimana sayang? Bisa ngerti pelajaran hari ini? Bisa, Kak. Oke, mantap. Tetap semangat ya, belajar terus, oke? Gimana Mopolo? Boleh anak-anak manis di Mopolo? Maribel, Seminona, boleh? Putus-putus ya mereka. Oke, mantap. Nanti kalau videonya putus-putus, lihat lagi. Zoom-nya putus-putus, lihat lagi, oke? Videonya. Gimana Jeko atau Karini, boleh mengerti? Boleh. Oke, mantap. Nes and Jobs, mantap. Sudah ngerti kan? Tadi kakak udah tanya kan? Sudah jelas itu? Sudah Kak. Oke, Mengerti, Kak. praise the Lord. Oke, homework. Tolong hafal ini. Saya mau screenshot, Kak, bentar. Oh, boleh, silakan. Ini DNA loh, DNA. Jadi, Word of God yang ciptakan kita itu, lambang di fisik kita itu DNA, kelas berat. Bukti Tuhan yang ciptakan kita ada DNA, oke? Makanya nggak ada orang yang bilang saya nggak percaya Tuhan. Buktinya kamu ada DNA, itulah firman Tuhan, betul nggak? Gimana jawab sama Nes? Betul nggak itu? Kok kamu bisa sih bilang nggak percaya Tuhan? Orang DNA itu adalah lambang firman Tuhan. Wow. Kalian bisa lihat nggak? Kalau nggak ada word of God nggak bisa hidup. Oke? Tolong hafal ini. Nitrogenous base. Nanti kita bikin videonya ya. Jadi kalian cuman repeat saya punya video tapi dihafal, oke? Di DNA. 1. Ya. Thank you, Kak. Yang tadi itu sudah saya screenshot. Thank you, Kak. Oh, sudah ya. Oke, ini homework ya untuk besok ya. 1. Adenin. 2. Guanin. 3. Cytosine. Kak, Ya. ini apa layar saya hitam? Oh, oke sayang. Aku ini lagi ya. Thank you. Sama-sama. Cytosine, adenin, guanin, cytosine, dan thymine. Sekarang nitrogenous base. Sudah ngasal. Nitrogenous base di RNA adalah 1. Adenin. Ada 4 aja kok. 2. Guanin. 3. Sitosin. 4. Urasil. Oke? Tolong hafal ini, oke? Atau ada yang udah belajar ini kan lebih gampang kan? Kalian udah belajar belum ini? Aku udah. Yang bukan Aca sama Manda ya. Yang lain ada belajar di sekolah nggak dengan adenin guanin ini? Belum sih. Belum. Pelajaran SMA Belum sampai. Oh, belum sampai ya? Oke. Nggak apa-apa ya, belajar di sini. Tapi lebih mantap ini untuk mempertahankan kehidupan kekal. Jadi nggak rugi. Oke? Oke. Kak. Ya? Mau screenshot ya? Bukan. Saya mau tanya. Ya. Itu tadi, itu Mhm. yang nitrogenous base di DNA sama RNA itu nanti dibuat video penjelasan atau gimana? Jadi gini aja, kalian hafal ini. Jadi gini, nitrogenous base. Jadi kayak misalnya ngomong gini, nitrogenous base di DNA.
Adenin, guanin, sitosin, thymine. Nitrogenous base di RNA. Adenin, guanin, sitosin, uracil. Boleh gitu aja. Selesai videonya. Boleh? Oke. Jadi Tapi itu dihafal yang ya. Dihafal, ya, oke? tapi yang 1, 2, 3, 4 itu tadi apa sih? Kak Giri bilang, maaf. Kak Giri tadi bilang kita hafalin apa aja dan Semua sayang. repeat. Semua. Oh. Semuanya. Jadi Jadi yang 5-5-nya ya, Kak? 4. Oh, DNA 4, RNA 4 kan? RNA 4. Oh. Oke. Oke, mantap. Ada pertanyaan, nanti aku bikin videonya, jadi kalian ikut aja videoku, oke? RA itu belum ditulis di screenshot ya? Sudah, sayang. Oh, oke. Ini, Dang. Oke, gimana? Evelyn ngerti itu PR-nya? Ngerti, Kak. Iren tadi yang nanya Iren ya? Ngerti? Kalau boleh screenshot, Aca kan udah hafal, nggak usah di-screenshot lah. Oke. Kalau gitu, Iren udah jelas ya? Kak, saya mau tanya, itu 1, 2, 3, 4-nya itu apa sih? Kok namanya susah-susah? Itu nama nitrogenous base di DNA-nya Iren, boleh? Oke. Gitu dia. Nanti kalian kalau belajar tentang tubuh manusia bisa wow-wow sendiri. Aduh, mantap banget ya Tuhan. Aku mau cepet-cepet ketemu Tuhan. Aduh, gimana? Aku masih cinta dunia. Lebih baik belajar firman Tuhan. Nanti gitu, mantap ya. Kalau kalian pilih serius ya, kalian tahu kelemahan kalian. Aduh, aku bukan begini. Bagaimana bisa selamat? Nah, itu harus jelas. Gimana, Ratu? Nanti saya kirim videonya ya, oke? Oke. Kalau gitu kita akan berdoa dulu, kita akan minta kesediaan dari Cece Linda, boleh pray dalam doa. Thank you. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pembelajaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari Jody, supaya biarlah kami dapat mengerti apa arti DNA tersebut ya Bapak. Ampuni rasa salah dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Bapak, untuk nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Cece Linda.